Supreme Martial God Technique. Bab 1671-1680. Bab 1671 Kekuatan Rumah Tianyun. Wu Yun dan Xiao Shenlong mendengarkan pelayan itu berbicara omong kosong sebentar, dan semakin mereka mendengarkan, semakin mereka merasa bahwa dia berbicara omong kosong. Juga, nenek moyang generasi ke-86 dan cucu Raja Kera, terungkap. Bukankah ini hanya sekedar membual? Bolehkah saya bertanya apa hubungan Sun Wukong dan monyet suci? Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Itu adalah makanan enak, Wu Yun mengetahuinya, tapi pelayan ini mungkin tidak tahu apa-apa, dia hanya gagal. Sebelum dia bisa terlibat dengan Buddha Tathagata, dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Oke, saya mungkin sudah tahu, pelayan, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pelayan akan minum sebotol anggur saat ini. Saya sangat mabuk sehingga saya tidak bisa menghentikannya. Dia hanya perlu menuliskan semua mitos dan cerita yang dia ketahui sebelum dia selesai. Setelah selesai berbicara, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia berkata seperti pencuri, dua saudara laki-laki, ini adalah berita eksklusif saya, yaitu, Anda, jika itu orang lain, saya tidak akan memberitahu Anda berapa banyak kristal iblis yang Anda berikan kepada saya. Anda tidak boleh menyebarkan berita itu. Setelah dilaporkan oleh rumah kami, jika Tuhan mengetahuinya, maka saya akan dipenggal. Membocorkan rahasia, saya menyebutnya membocorkan rahasia, loh. Sepupu saya bekerja sebagai pesuruh di rumah Tianyun, jadi dia memberitahu saya, kalau tidak, aku tidak akan tahu rahasia ini. Bisakah kamu diam dan keluar? Akhirnya, Shenlong kecil tidak bisa menahannya dan menyuruhnya pergi. Pelayan itu mengatupkan bibirnya, mengeluh beberapa patah kata, memegang anggur di tangannya dan terhuyung pergi dengan wajah merahnya. Setelah pelayan pergi, Xiao Shenlong berkata tanpa daya. Saudaraku, kamu telah kehilangan dua batu kristal hitam ini ke laut. Wu Yun tersenyum tak berdaya, mengangkat bahu, dan berkata, sepertinya aku hanya akan tahu tentang masalah ini hari itu. Naga kecil itu juga tersenyum. Mereka tertawa, minum dalam diam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Saya tidak mencoba mencari orang lain untuk bertanya. Seperti disebutkan sebelumnya, jika bahkan pelayan di toko wine tidak mengetahui sesuatu, maka hampir tidak ada orang di dunia luar yang akan mengetahuinya. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun melihat keluar jendela dengan mata dalam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Faktanya, dia tidak terlalu mengkhawatirkan Xiao Jin. Karena dia selalu merasa bahwa monyet suci di konferensi pembantaian monyet rumah Yunyao tidak ada hubungannya dengan Xiao Jin. Sejak di benua Manghuang, Wu Yun mengetahui bahwa identitas Xiao Jin tidak sesederhana itu. Dia memiliki orang tua, dan orang tuanya tiba-tiba menghilang tahun itu, mengatakan bahwa mereka pergi ke dunia iblis. Dengan kata lain, orang tua Xiao Jin seharusnya berada di dunia iblis sekarang. Xiao Jin sendiri juga mengetahui hal ini. Ketika dia tiba di dunia iblis, Xiao Jin pasti akan segera mencari orang tuanya. Kecil kemungkinannya dia akan jatuh ke tangan tuan istana Yun Yao. Terlebih lagi, Wu Yun masih memegang jimat komunikasi yang diberikan orang tua Xiao Jin padanya. Ada banyak krisis hidup dan mati di masa lalu, dan saya telah mencoba menggunakannya beberapa kali, tetapi tidak pernah berhasil. Pada saat itu, jika itu benar-benar Xiao Jin dan tidak dapat diselamatkan, hancurkan saja pesona komunikasinya dan biarkan orang tua Xiao Jin datang untuk menyelamatkan. Meski kekuatan Master Istana Tianyun ini sangat kuat, tapi dibandingkan dengan orang tua Xiao Jin, mereka tidak ada apa-apanya lagi. Dari surat-surat yang ditinggalkan orang tua Xiao Jin sebelum mereka pergi, kita dapat mengetahui bahwa status mereka di dunia iblis tidaklah rendah. Namun, mereka pasti menemui masalah saat itu. Mudah-mudahan, masalah mereka kini telah teratasi. Faktanya, yang paling tidak berdaya bagi Wu Yun saat ini adalah dirinya sendiri. Kupikir setelah meninggalkan Black Demon Mansion, dia akan berlatih sambil mencari keberadaan Xiao Jin dan Balbert. Akan ada sedikit waktu luang. Ketika saatnya tiba, Anda dapat meningkatkan diri Anda sendiri. Pelajari beberapa keterampilan yang diperlukan di tangan Anda.
Tidak perlu terlalu memperhatikan teknik pemurnian senjata. Di dunia peri, nampaknya pemurnian senjata dianggap remeh. Bagaimanapun, senjata para pembudidaya di dunia abadi akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan tingkat budidaya mereka. Alkimia, meskipun belum ada sekte alkimia profesional. Namun, Wu Yun tahu bahwa alkimia sangat penting bagi setiap kultivator. Dia sekarang memegang teknik alkimia abadi di tangannya, tetapi tidak punya waktu untuk mempraktikkannya. Selalu tertunda oleh berbagai hal sepele. Apalagi itu masih merupakan masalah sepele yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Cukup tidak berdaya dan tidak berdaya. Sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi untuk alkimia. Wu Yun bergumam setelah beberapa saat. Pertemuan penyembelihan monyet diadakan lusa. Setelah Wu Yun dan Xiao Shenlong meninggalkan toko minuman keras, mereka menemukan hotel yang relatif terpencil untuk ditinggali. Suatu hari kemudian, dini hari, Wu Yun dan Xiao Shenlong buru-buru meninggalkan penginapan dan bergegas ke tempat seni bela diri terbesar di Tianyun Fucheng. Sebab, konferensi pemotongan monyet diadakan di sini. Namun, bukan hanya mereka saja yang bergerak. Pagi-pagi sekali, hampir semua orang yang datang menonton terharu. Ketika Wu Yun dan Xiao Shenlong tiba di luar tempat pertunjukan seni bela diri, sudah ada lautan manusia. Untungnya mereka tiba belum terlambat. Jika tidak, saya khawatir ada kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mengantri dan tidak bisa masuk. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga juga merupakan 4 orang kuat di alam langit dan dunia bawah tingkat keempat. Mendobrak dengan paksa sangatlah mustahil. Namun harus dikatakan bahwa kota Tianyun memang merupakan kota terbesar dalam radius ribuan mil. Kekuatan keseluruhannya berkali-kali lebih kuat dari Yun Yao Mansion sebelumnya. Yun Yao Mansion, Yun Potian terkuat, hanya berada di tingkat kedua Kongming. Selain itu, mereka semua berada di ranah Taiksu. Tapi sekarang di kota rumah Tianyun, semua penjaga gerbang memiliki 4 tingkat ruang dan kegelapan. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya keseluruhan kekuatan mereka. Saya pikir meskipun rumah Tianyun kuat, itu tidak akan lebih kuat dari rumah Yunyao. Sekarang sepertinya dia terlalu meremehkan kekuatan Tianyun Fucheng. Segera, Wu Yun dan yang lainnya akhirnya mengantri. 2 orang masuk. Pertemuan pembantaian monyet belum dimulai. Namun, melihat postur Tianyun Fucheng, mereka sepenuhnya siap menghadapi masalah ini. Meskipun Li Ying, penguasa rumah Tianyun, belum tiba. Namun, di platform pengamatan, sudah ada 8 orang kuat dari ruang dan kegelapan tingkat 8 yang hadir. Ada banyak sekali orang kuat lainnya di alam Taiksu. Orang-orang ini mungkin bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Wu Yun melihat secara kasar kekuatan orang-orang kuat yang ditempatkan di Tianyun Fucheng, dan diam-diam menarik napas. Hari ini, selama target pertemuan pembantaian monyet ini bukanlah Xiao Jin. Jika demikian, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Jin. Satu-satunya kemungkinan adalah menghancurkan jimat komunikasi dan memberitahu orang tua Xiao Jin. Tentu saja, Wu Yun tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Mari kita lihat situasinya dulu. Bab 1672, keraguan-raguan, teror memang ada. Wu Yun dan Xiao Shenlong masuk ke dalam kerumunan dan akhirnya berhasil masuk ke barisan depan. Menunggu pertemuan pembantaian monyet dimulai. Saya menunggu sekitar setengah jam. Akhirnya, sebagai salah satu protagonis masa kini, penguasa istana Tianyun, Li Ying, telah hadir. Li Ying adalah seorang pria parubaya yang sangat agung. Namun, Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan kejujurannya. Seluruh wajah dipenuhi bekas luka setebal jari. Penampilannya tidak terlalu kasar, tapi sangat kejam. Dapat dikatakan bahwa wajah Li Ying adalah interpretasi terbaik dari roh yang ganas. Dan tingkat kultivasi Li Ying ini juga sama bagusnya dengan rumor yang beredar di dunia luar, dan tidak ada kebohongan sama sekali. Wu Yun dapat merasakan bahwa budidayanya mungkin telah mencapai puncak Kongming tingkat ke-9. Faktanya, saya khawatir saya telah mencapai titik di mana saya memiliki satu kaki di alam Daceng. Orang kuat seperti itu jauh melampaui kemampuan Wu Yun saat ini. Faktanya,
Wu Yun tidak dapat dengan mudah memprovokasi salah satu dari 8 ahli Kong Ming tanpa Li Ying, bahkan di panggung tontonan. Kekuatan 8 orang ini telah mencapai Kong Ming tingkat ke-8. Jauh dari sebanding dengan Yun Po Tian dan Kong Ming Duo. Kedatangan Li Ying pun membuat suasana yang semula berisik menjadi sunyi dalam sekejap. Mungkin inilah sifat pencegahan yang melekat pada Li Ying. Terlepas dari statusnya, wajahnya yang garang dan budidayanya dengan setengah kaki di alam daceng sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Terima kasih semuanya telah datang hari ini. Konferensi pembantaian monyet adalah yang ketiga kalinya aku, Li Ying, mengadakan konferensi untuk menyembelih binatang dewa sejak aku menjadi penguasa istana Tianyun. Kali ini, Li Ying berpidato panjang lebar, pidatonya tak lebih dari menyombongkan diri dan menonjolkan kehebatannya. Wu Yun terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata ini. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui dengan cepat apakah protagonis pembantaian monyet ini adalah Xiao Jin. Jika tidak, dia bisa pergi secepatnya. Tidak ingin membuang waktu di sini. Tapi jika demikian, Wu Yun telah mengeluarkan jimat komunikasi yang diberikan oleh ayah Xiao Jin dari cincin penyimpanan. Bersiaplah untuk memberitahu ayah Xiao Jin untuk datang menyelamatkan kapan saja. Ayo. Mengikuti perintah Li Ying, dia menjentikkan lengan bajunya. Dalam sekejap, kesadaran Wu Yun dan Xiao Shenlong menjadi tegang hingga hampir mencapai titik ekstrim. Mereka menatap tajam ke arah yang ditunjuk oleh Li Ying Xiu Pao. Orang-orang lainnya bersorak, berteriak dan memberi selamat kepada Li Ying atas perilakunya. Segera, binatang ajaib yang diikat disalib dibawa oleh beberapa pelayan rumah Tianyun dan muncul di depan semua orang. Monster ini berlumuran darah, dan sepertinya dia terluka parah. Dia sangat terluka sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Belum lagi sekarat, tapi mungkin tidak jauh dari kematian. Namun, saat mereka melihat monster ini, Wu Yun dan Xiao Shenlong diam-diam menghela nafas lega. Sambil menghela nafas lega, tanpa sadar dia merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Mereka lega karena menyadari bahwa ini bukanlah Xiao Jin. Mereka telah melihat kondisi fisik Xiao Jin. Namun mereka tahu bahwa orang tersebut bukanlah Xiao Jin, namun mereka merasa ada yang tidak beres, dan itu karena mereka mengenalinya. Monster yang terikat ini memang adalah monyet suci. Apalagi dia adalah kera suci dengan darah yang sangat murni. Dengan kata lain, meskipun monster di depannya bukan Xiao Jin, dia pasti memiliki garis keturunan yang sama dengan Xiao Jin. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Semuanya, aku pasti tidak akan menyombongkan diri ketika aku jauh dari seseorang. Anak kecil ini, keturunan monyet suci, memiliki darah yang sangat murni. Saat aku bertemu denganmu hari itu, aku langsung menangkapmu. Sejujurnya, aku telah terjebak dalam alam langit dan dunia bawah tingkat 9 ini selama berpuluh-puluh tahun. Hari ini, jika kita bisa melahapnya darah binatang suci pada anak kecil ini, dia pasti akan menerobos ke negara bagian Daceng. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan kota Tianyun kita akan mencapai tingkat lain. Penguasa, Istana Perkasa, Penguasa Istana, Perkasa. Begitu Li Ying selesai berbicara, segala macam suara bergema muncul satu demi satu. Ketika Anda cukup kuat, akan selalu ada berbagai macam orang di sekitar Anda yang ingin menyanjung Anda. Seperti yang dilakukan Li Ying sekarang. Saudaraku, aura yang mengalir pada monyet yang ditangkap oleh Li Ying sangat mirip dengan Xiao Jin. Tiba-tiba, suara naga kecil terdengar di telinga Wu Yun. Ya, Wu Yun mengerutkan kening. Bagaimana, saudaraku, haruskah kita memikirkan solusinya? Aku ingat kamu menyebutkan orang tua Xiao Jin kepadaku. Mungkin dia adalah saudara kandung Xiao Jin, atau... Xiao Shenlong melanjutkan, dia punya beberapa tebakan sendiri. Tapi berhenti bicara. Mari kita lihat. Saya juga sedang bergumul dengan masalah ini. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika kita membantu, dengan kekuatan kita, kita tidak dapat membantu. Kekuatan keseluruhan kota rumah Tianyun terlalu kuat, belum lagi kita, bahkan jika ditambah seluruh istana iblis hitam tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Satu-satunya cara adalah memanggil orang tua Xiao Jin. Jika itu benar-benar pilihan terakhir,
maka satu-satunya cara adalah memanggil orang tua Xiao Jin. Shenlong kecil mengangguk, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, wajah Liying ini benar-benar menjijikkan. Saya tidak pernah ingin melihatnya menggunakan darah binatang suci kita untuk meningkatkan budidayanya. Wu Yun melirik ke arah naga kecil itu dan menepuknya dengan lembut. Menepuk bahunya. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu apa yang membuat naga kecil itu marah. Mereka berdua adalah binatang dewa, menyaksikan binatang dewa lainnya digunakan dan dimakan oleh beberapa monster-monster dengan garis keturunan rendah. Wu Yun tidak bisa berempati dengan perasaan ini, dia hanya bisa memahaminya. Di atas panggung, Liying perlahan berjalan menuju monyet suci yang terikat. Saat ini, selain keganasan, wajahnya juga dipenuhi keserakahan. Dia terus menjilat bibirnya, dan di telapak tangannya, angin puyuh kekuatan abadi yang agung dan menakutkan sudah mulai muncul. Angin puyuh ini dipenuhi dengan kekuatan melahap yang sangat kejam. Itu teknik menelan yang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Yun Potian dan putranya, tetapi kekuatan yang ditampilkan dari tangan Liying puluhan kali lebih kuat. Melihat Liying hendak mengambil tindakan, Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Seni Dewa Bela Diri tertinggi telah mengisi jimat komunikasi di tangannya. Dia berada dalam perjuangan terakhir, apakah dia harus menghancurkan jimat itu dan meminta orang tua Xiao Jin datang meminta bantuan. Saat dia menyaksikan, angin puyuh yang melahap di tangan Liying sudah mengenai penutup roh surgawi dari monyet suci di atas panggung. Sekali ditembak, kematian sudah pasti. Itu saja, ayo simpan nanti. Jika orang tua Xiao Jin menyalahkannya, aku akan menjelaskannya nanti, bisik. Wu Yun diam-diam, dan menggunakan tangannya untuk menghancurkan jimat komunikasi. Namun, itu terjadi pada saat ini. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi yang sangat hebat di kehampaan di kejauhan. Saat berikutnya, suara gemuruh yang sangat kental dan agung datang. Berhenti, berhenti, hanya dua kata sederhana, seakan membuat seluruh dunia gemetar hebat. Dan ruang yang awalnya terpelintir sepertinya sedang runtuh. Tampaknya keberadaan yang sangat menakutkan sedang keluar dari kehampaan. Bab 1673 hancurkan rumah dengan satu pukulan. Siapa itu? Liying adalah orang pertama yang melihat ke atas, dan ketakutan muncul di matanya saat ini. Dia bisa merasakan tingkat kultivasi orang ini sangat menakutkan. Itu jauh melampaui apa yang bisa dia lawan. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan Liying mulai merasa takut, dan orang lain yang hadir bahkan tidak berani bernapas. Dia menatap ruang terdistorsi di langit dengan ketakutan. Wu Yun dan Xiao Shenlong juga berada di antara kerumunan, melihat ke kejauhan. Shenlong kecil bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah kamu menghancurkan jimat komunikasi? Apakah orang-orang di sini adalah orang tua Xiao Jin?" "Tidak." Wu Yun menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik top di domain yang luas. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam 99 Guyi telah melihat banyak dari mereka. Namun, posisi ruang yang berfluktuasi saat ini bahkan membuat Wu Yun merasa sangat ketakutan. Aura itu lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Kong Jiu yang pernah dia lihat sebelumnya, yang telah mencapai alam Jiu-Jiu Guyi tingkat ketiga, tertinggal jauh. "Bolehkah saya bertanya siapa senior yang ada di sini?" "Saya Liying, penguasa rumah Tianyun. Saya harap Anda dapat datang menemuinya." Setelah beberapa saat, melihat pengunjung itu belum juga muncul, Liying menguatkan dirinya dan menyapanya dengan tangannya. Namun, hampir bersamaan dengan dia selesai berbicara, tiba-tiba, serangan yang sangat mengerikan terlihat, datang dari balik kehampaan dalam sekejap. Ini adalah tinju yang sangat besar. Ukurannya puluhan kaki, seolah menutupi seluruh langit. Pada saat ini, di bawah tinju raksasa yang menakutkan ini, tampaknya bahkan ruang itu akan runtuh. Kekuatan serangan itu, dengan aura penghancur dunia, langsung menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Semua orang berkeringat dan gemetar. Bahkan Wu Yun dan Xiao Shenlong menarik napas dalam-dalam. Sangat buruk. Ini benar-benar pukulan yang sangat dahsyat. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan bumi berguncang.
Tinju raksasa itu datang dan langsung mengenai tubuh Li Ying. Dalam sekejap, Li Ying terlempar ke dalam ketiadaan. Namun, dampak pukulan itu tidak berhenti. Terdengar ledakan keras lainnya. Sebuah lubang besar muncul di depan semua orang. Platform kompetisi yang awalnya sangat besar menghilang dalam sekejap. Benar-benar runtuh ke dalam lubang besar. Dampaknya melanda. Semua bangunan di seluruh arena seni bela diri runtuh dalam sekejap. Sepertinya akhir akan datang. Bumi berguncang. Semua orang mundur dengan panik. Tidak ada yang peduli dengan siapapun. Di lapangan, banyak dari mereka yang tingkat budidayanya rendah bahkan diinjak-injak sampai mati hidup-hidup. Wu Yun dan Xiao Shenlong juga termasuk dalam gelombang ini. Terbang kembali dengan gila. Setelah beberapa ratus meter, energi yang tersisa hampir tidak hilang. Setiap orang yang lolos dari bencana mengangkat pandangan mereka untuk melihat. Untungnya, Wu Yun dan Xiao Shenlong tidak terluka. Dia melirik ke arah kerumunan. Dia tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati orang lain. Dia hanya memberi sedikit perhatian pada Heida dan yang lainnya. Heida lolos tanpa cedera. Namun, salah satu dari dua penjaga yang datang bersama Heida telah tewas. Yang lainnya juga terluka parah. Tapi saat ini, tiba-tiba, dalam kehampaan, sebuah tangan besar tiba-tiba jatuh dari langit. Dia meraih keras suci yang diikat di kayu salib. Aneh rasanya mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sekarang. Itu sangat dekat dengan serangan itu, dan monyet Sengtian yang terikat bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Namun, saat tangan raksasa itu mengulurkan tangan, auranya dirasakan oleh semua orang. Mereka yakin itu adalah nafas monyet suci. Seseorang diam-diam berseru, "Itu monyet langit suci, orang kuat dari klan monyet langit suci ada di sini." Kali ini, Li Ying menendang lempengan besi dan benar-benar menangkap monyet langit suci berdarah murni, yang membuat marah suku mereka. Tidak ada ragu bahwa orang yang datang pastilah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan monyet langit suci. Namun, Wu Yun menyadari perasaan familiar dari nafas ini. Itu ayah Xiao Jin. Wu Yun berseru bingung. "Apa, saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan?" Adegan itu terlalu kacau, dan Shenlong kecil tidak mendengar dengan jelas, tetapi hanya samar-samar mendengar sesuatu, dan bertanya. "Tunggu aku di hutan bambu di luar kota. Jangan ikuti aku. Aku akan melakukan sesuatu," kata Wu Yun buru-buru. Begitu dia selesai berbicara, sebelum naga kecil itu dapat berbicara, dia merunduk dan menghilang. Dan keberadaan menakutkan di kehampaan itu mungkin sedang bersiap untuk pergi. Karena fluktuasi ruang semakin kecil. Namun, lebih dari separuh rumah Tianyun yang luas dihancurkan oleh pukulannya. Li Ying meninggal. Lusinan orang kuat di dunia kehampaan dan dunia bawah tewas. Ratusan orang berkuasa di alam Taiksu tewas. Korban di antara para penjaga lainnya tidak terhitung banyaknya. Dapat dikatakan bahwa seluruh kekuatan tempur tingkat tinggi rumah Tianyun telah hilang sepenuhnya. Tianyun Mansion sudah tidak ada lagi hanya dalam nama saja. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan semua ini dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Saya tidak tahu apakah itu penyesalan atau emosi lainnya. Rumah Tianyun, yang mampu melampaui puluhan kota di sekitarnya, hampir musnah dalam sekejap. Dan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka semua merunduk dan terbang menjauh. Naga kecil itu sudah bergegas menuju hutan bambu di luar kota. Meskipun dia sangat mengkhawatirkan Wu Yun, dia tidak tahu kemana perginya Wu Yun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Di tempat lain, dalam kehampaan, Wu Yun terbang masuk. Tetapi ketika dia melihat benda besar di depannya, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian dia sangat gembira. Di depannya ada seekor kera besar berambut coklat. Penampilannya sama dengan Xiao Jin. Benar saja, dia benar, ini adalah ayah Xiao Jin. Namun, Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres. Dia telah melakukan kontak dengan ayah Xiao Jin, dan aura di tubuhnya selalu sangat damai. Tapi saat ini, ada aura pembunuh yang sangat kejam dan dingin di sekelilingnya. Bahkan matanya tidak sejelas sebelumnya, tapi sangat merah. Kelihatannya menyayat hati. Namun, Wu Yun tidak terlalu memikirkannya,
berpikir bahwa ini adalah perubahan alami setelah monyet suci mereka menjadi lebih kuat. Dia membungkukkan tangannya dengan hormat. Nak Wuyun, aku sudah bertemu senior. Senior, apakah kamu masih mengingatku? Manusia, mati. Namun, ayah Xiao Jin tidak memperhatikan Wuyun. Dia hanya melontarkan 3 kata ini dengan dingin. Di saat yang sama, dalam sekejap, aura pembunuh yang dingin dan menakutkan keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Sesaat, Wuyun bahkan tidak bisa bergerak. Senior, ini aku. Pada saat ini, ekspresi Wuyun tiba-tiba berubah. Dia tidak terkejut jika ayah Xiao Jin mengenali identitas manusianya secara sekilas. Bagaimanapun, tingkat kultivasi lawan terlalu kuat. Namun, kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, dia menghadapi murid merah tua ayah Xiao Jin lagi. Dia semakin merasa bahwa semua ini mungkin tidak sesederhana itu. Bab 1674 Xiao Jin dalam masalah. Kematian. Ayah Xiao Jin tampak tidak rasional dan mengabaikan Wu Yun sama sekali. Menatap pupil merahnya, dia menggeram. Dan kekuatan yang menjebak Wu Yun semakin kuat. Pada saat ini, Wu Yun merasa seolah-olah dia akan hancur total. Teknik Dewa Bela Diri Taisang, teknik anti cedera, dan arus keluar gila semuanya didorong secara ekstrim. Apa yang terjadi padanya? Apakah aku mengakui kesalahanku? Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan dia pasti tidak mampu melawannya. Namun, pada saat yang sama dia merilis seni Dewa Bela Diri Taisang. Tiba-tiba, kekuatan yang menahannya melemah dengan cepat. Melihat ayah Xiao Jin lagi, kekuatan pembunuhan berdarah di sekitarnya perlahan-lahan menyusut. Bahkan mata merahnya perlahan mulai terlihat normal. Taisang Martial God Jue. Martial God, Benefaktor. Namun, pada saat ini, dia masih tampak tidak sadarkan diri, bergumam pada dirinya sendiri dengan nada datar. Dari beberapa kata ini, Wu Yun benar-benar yakin bahwa dia tidak mengakui kesalahannya, pria ini pasti adalah ayah Xiao Jin. Sebab, saat berada di dunia fana sebelumnya, ia mengetahui bahwa Dewa Perang adalah dermawan nenek moyang keluarga Xiao Jin. Pada saat itu, juga karena Taisang Martial God Jue sehingga ayah Xiao Jin tidak membunuhnya. Senior, ada apa denganmu? Saya Wu Yun, apakah Anda tidak ingat saya? Wu Yun bertanya ragu-ragu. Senior, Wu Yun. Ayah Xiao Jin masih bergumam dengan lesu. Saat ini, dia tampak seperti boneka besar. Di mana Xiao Jin? Dia juga telah naik ke dunia iblis. Pernahkah kamu melihatnya? Wu Yun bertanya lagi. Xiao Jin. Nak, anakku. Tiba-tiba, ayah Xiao Jin menjadi bersemangat. Namun setelah bersemangat sesaat, dia tampak kesurupan lagi, tidak bergerak. Dalam situasi ini, Wu Yun tidak berani berbicara. Karena dia merasa sepertinya ada 2 kekuatan di tubuh ayah Xiao Jin saat ini, yang saling bergulat dan terjerat. Nafasnya sangat membingungkan. Tidak hanya itu, pupil ayah Xiao Jin juga terus berganti antara bening dan merah. Seluruh proses berlangsung sekitar 100 napas. Tiba-tiba, tubuh ayah Xiao Jin yang awalnya besar tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak baik hati muncul di hadapannya. Senior, apakah itu kamu? Saya Wu Yun, teman Xiao Jin, apakah kamu masih mengingat saya? Melihat dia berubah kembali ke bentuk manusia, Wu Yun merasa auranya menjadi lebih tenang, dan bertanya lagi. Ingat, bagaimana aku bisa melupakanmu? Pada awalnya, karena sesuatu terjadi di dunia iblis, aku dan istriku harus pergi dan mempercayakan Xiao Jin kepadamu. Pada saat ini, kata-kata ayah Xiao Jin juga sangat tenang. Senior, apa yang terjadi barusan? Kenapa aku merasa aura di tubuhmu sangat kejam dan mematikan? Juga, apakah kamu melihat Xiao Jin? Bukankah dia datang untuk mencarimu? Melihat itu Xiao Jin ayah kembali normal, Wu Yun bertanya dengan cepat. Mendengar ini, ayah Xiao Jin menghela nafas. Terlihat jelas kesedihan mendalam terpancar di wajahnya. Omong-omong, sepertinya ayah Xiao Jin ingin menjelaskan kepada Wu Yun. Namun, saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba menegang lagi. Segera, dia tampak ketakutan dan tidak bergerak. Wajahnya keras, dan aura kekerasan itu sepertinya muncul kembali.
Di tubuhnya, dua kekuatan muncul lagi, terus-menerus terjerat. Setelah beberapa saat, ayah Xiao Jin tampak kesakitan dan berbicara sangat cepat. Wu Yun, ceritanya panjang. Aku tidak akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Aku tidak punya banyak waktu. Putraku, Xiao Jin, memang datang menemuiku belum lama ini, tapi dia dibawa pergi. Pria itu sangat kuat bahkan aku pun bukan tandingannya. Aku dikutuk olehnya. Aura kejam yang kamu sebutkan adalah dia mengendalikanku. Istriku juga telah dikutuk olehnya. Mereka kontrol. Mereka menangkap anak saya karena ingin merampok sesuatu di tubuh anak saya. Selamatkan dia, Wu Yun, saya mohon, Anda adalah keturunan Dewa Perang, Anda harus bisa menyelamatkannya. Wu Yun, untuk menyelamatkannya, kamu harus. Di tengah kata-katanya, ayah Xiao Jin tiba-tiba membeku. Dia tidak berkata apa-apa lagi, sepertinya dia akan dikendalikan lagi. Tiba-tiba, aku mendengar dia berteriak, "Pergilah, Wu Yun, cepat pergi. Setelah kamu dikendalikan oleh mantra terlarang, aku akan membunuhmu. Pergi." Dengan raungan panjang, kekuatan lembut dan kuat dilepaskan, dan Wu Yun dibuang. Samar-samar, dia mendengar suara gemuruh. Mungkin, ayah Xiao Jin kembali dikendalikan oleh kutukan terlarang. Namun, aura kekerasan itu perlahan memudar, dan dia pasti sudah pergi. Namun, pikiran Wu Yun saat ini sangat kacau. Tadi, meski dia berbicara tergesa-gesa, ayah Xiao Jin juga mengungkapkan informasi paling penting kepadanya. Xiao Jin tertangkap karena sesuatu yang istimewa di tubuhnya diambil oleh makhluk yang sangat berkuasa. Bahkan ayah Xiao Jin tidak dapat menandingi keberadaan itu. Ledakan. Wu Yun jatuh ke tanah, tapi dia tidak bangun. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan ayah Xiao Jin tadi. Dia sudah mengetahui inti permasalahannya. Xiao Jin ditangkap. Ayah dan ibu Xiao Jin dikendalikan oleh mantra terlarang dan diubah menjadi mesin pembunuh. Namun, hanya ini yang dia tahu. Di mana orang-orang itu? Siapa dia? Seberapa kuat mereka? Apakah itu kekuatan besar atau satu-satunya orang kuat? Bagaimana kita bisa menyelamatkan Xiao Jin? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Jin, yang dalam bahaya, untuk menunggu sampai dia menyelamatkannya? Wu Yun tidak mungkin mengetahui semua ini. Selain itu, dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Sialan, Xiao Jin sebenarnya dalam bahaya. Ini semua salahku karena kekuatanku terlalu rendah. Sekarang, selain mengetahui hal-hal ini, aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Yun meninju tanah di depannya. Dia merasa sangat bersalah. Namun, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Tidak peduli siapa pihak lainnya, siapapun, dia akan pergi ke Xiao Jin. Jika Anda tidak tahu lokasinya, carilah. Jika kekuatan Anda tidak cukup, tingkatkanlah. Jika Xiao Jin sudah tidak ada lagi saat dia menemukannya, bunuh dia. Bunuh semua orang itu. Xiao Jin, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Dimanapun kamu berada, tidak peduli siapa yang menangkapmu. Selain kamu, ada juga ayah dan ibumu, tidak ada yang hilang. Wu Yun dia mengertakkan gigi, tampak muram, dan diam-diam mengumpat. Ambil napas dalam-dalam, berdiri, dan terbang menjauh. Arah yang dia tuju persis seperti yang dia sepakati dengan naga kecil, hutan bambu di luar kota. Bab 1675 Warisan Surga Suci. Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Kemana saja kamu? Aku sangat cemas. Di hutan bambu, naga kecil yang telah lama menunggu melihat kedatangan Wu Yun dan buru-buru menyapanya. Namun, tak lama kemudian, Shenlong kecil menemukan ada yang tidak beres dengan ekspresi Wu Yun. Prihatin, ada apa, saudaraku? Saudaraku, ada yang harus kulakukan, aku khawatir aku perlu merepotkanmu. Wu Yun berkata dengan tegas. Saudaraku, apa yang kamu dan saudara-saudaraku katakan tentang masalah? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan secara langsung. Bahkan jika itu berarti kematian, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Shenlong kecil perlahan-lahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Wu Yun dan berkata dengan tegas. Aku baru saja pergi menemui ayah Xiao Jin. Segera,
Wu Yun memberitahu Xiao Shenlong apa yang baru saja terjadi dan apa yang dia pelajari dari ayah Xiao Jin. Setelah mendengar ini, ekspresi si kecil Shenlong berangsur-angsur menjadi serius. Xiao Jin, kamu sebenarnya dalam bahaya. Saudaraku, katakan padaku, bagaimana menurutmu? Jangan khawatirkan aku. Xiao Jin bukan hanya saudaramu, tetapi juga saudaraku. Aku juga mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk menyelamatkannya. Saya tidak keberatan dengan apapun. Hanya ada satu hal. Mulai sekarang, apapun situasinya, jangan ganggu saya lagi. Nada suara Shenlong kecil menjadi semakin serius. Baiklah, saudara yang baik. Wu Yun mengangguk dan menepuk bahu Shenlong kecil itu. Setelah beberapa saat, dia berjalan menuju sebuah batu di hutan bambu dan duduk. Menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tertekan lagi. Sejujurnya, aku tidak punya pilihan. Aku tidak tahu di mana mereka berada, dan aku tidak tahu siapa mereka. Lebih jauh lagi, kekuatanku saat ini sangat rendah, bahkan mereka yang memiliki kekuatan mengerikan seperti Xiao Jin ayah tidak dapat menolongku. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku. Saudaraku. Xiao Shenlong melangkah maju dan menghibur, tidak perlu melakukan ini, pasti ada jalan menuju gunung. Segalanya mungkin terjadi tidak seburuk yang kamu kira. Sebenarnya, mengenai pengalaman Xiao Jin, aku punya beberapa tebakan. Meskipun aku berevolusi dari naga bumi, seiring dengan peningkatan fisik dan garis keturunanku, semakin banyak kenangan yang diwariskan tentang klan naga dalam pikiranku. Dalam ingatanku ini, ada beberapa catatan tentang monyet suci. Ada apa? Wu Yun berkata buru-buru. Warisan dari surga suci, kata naga kecil itu perlahan. Ini adalah kekuatan warisan tertinggi di antara monyet suci langit suci. Konon, ini ditinggalkan oleh nenek moyang beberapa generasi pertama monyet suci langit suci. Biasanya, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun bagi seseorang yang dapat membangkitkan langit suci untuk muncul. Keberadaan warisan surga suci ini sangat jarang, dan begitu warisan surga suci ini dibangunkan, kekuatan orang yang terbangun akan segera meningkat pada tingkat yang sangat menakutkan. Dan warisan surga suci yang telah bangkit juga akan menjadi warisan surga suci. Di antara garis keturunan monyet surgawi, pewaris keluarga kerajaan. Jika tebakanku benar, aku khawatir Xiao Jin adalah pemilik warisan Sengtian yang hanya keluar setiap puluhan ribu tahun. Dan mereka yang menangkapnya, menurutku, aku khawatir dia juga anggota cabang lain dari klan monyet langit suci. Warisan Sengtian. Wu Yun bergumam, Shenlong kecil, maksudmu orang-orang itu menangkap Xiao Jin untuk merebut warisannya? Ya, Shenlong kecil mengangguk. Bajingan ini. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk diam-diam, lalu berkata dengan sedih, kalau begitu, Xiao Jin mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Saudaraku, sebenarnya, belum tentu. Shenlong kecil tiba-tiba berkata perlahan, jika orang-orang itu ingin merebut warisan Xiao Jin, kamu harus menunggu sampai warisan Xiao Jin benar-benar terbangun. Dan aku baru berpisah dari Xiao Jin selama setahun. Kemungkinan besar, dia belum bangun. Sebagai sejauh yang saya tahu, jika Anda ingin membangkitkan warisan Sengtian, setidaknya kita harus menunggu sampai tahun ketiga setelah naik ke dunia iblis. 3 tahun. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Maksudmu, kita masih punya 2 tahun. Shenlong kecil menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, sejujurnya, saudaraku, aku tidak begitu yakin. Karena pemahaman klan naga kita tentang monyet suci terbatas. Namun, karena ada catatan seperti itu tidak boleh sepenuhnya tidak berdasar. Mengapa kita tidak menganggap ini sebagai tujuan kita dan 2 tahun ini sebagai tujuan kita, meningkatkan budidaya kita, bangkit sepenuhnya, dan kemudian membunuh suku monyet suci mereka dan selamatkan keluarga Xiao Jin. Setidaknya, dengan cara ini kita masih memiliki harapan, dan kita tidak akan berada dalam bahaya. Itu tanpa tujuan dan acak, kata naga kecil itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun, dalam 2 tahun, dari tingkat kultivasi kita saat ini, akan sangat sulit untuk mencapai level teratas ayah Xiao Jin, atau bahkan melampaui ayah Xiao Jin. Namun, Anda dan saya telah datang jauh-jauh dari alam liar. Benua.
Jam berapa kita tidak melawan surga? Pada langkah manakah kita tidak melawan surga? Dalam 2 tahun, kita telah mengembangkan tubuh Tao dan mencapai tingkat 99 dan 81 terakhir kesengsaraan guntur. Mengapa kita harus takut? Selain itu, kita memiliki saudara, si burung botak. Saya pikir langkah pertama kita sekarang adalah mencari tempat yang cocok untuk budidaya kita, dan pada saat yang sama, mencari burung botak. Bagaimana menurutmu, saudaraku? Wu Yun merasa mendapat banyak manfaat dari pembicaraan Shenlong kecil yang berpikiran jernih. Memang benar, metode yang diusulkan oleh Xiao Shenlong adalah arah terbaik mereka saat ini. Tentu saja, jika Wu Yun bisa tetap tenang, dia akan bisa memikirkan hal ini ketika dia mendengar Shenlong kecil menyebutkan batas waktu 2 tahun untuk warisan surga suci. Namun, karena dia terlalu mengkhawatirkan Xiao Jin, dia tidak berminat memikirkannya sama sekali, jadi dia tidak membuat rencana apapun. Pada saat ini, ketika naga kecil menyebutkannya, dia langsung mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kita akan menganggap ini sebagai tujuan kita, dan kita akan membuat janji dalam 2 tahun untuk mengolah tubuh Tao dan mencapai alam kesusahan guntur 99 dan 81. Langkah pertama adalah menemukan Balbung. Melihat Wu Yun berangsur pulih. Dengan tenang, naga kecil itu tersenyum tipis. Dia mengangguk dan berkata, "Saudaraku, ini kamu. Jangan khawatir, jangan terlalu khawatir, dan jangan kehilangan akal karena khawatir. Xiao Jin, aku membutuhkanmu. Aku juga perlu kamu merencanakan jalan selanjutnya. Sekarang, kamu putuskan di mana langkah pertama kita." Bab 1676 Keberangkatan, Alam Setan Naga. Mendengar ini, Wu Yun tersenyum. "Jangan khawatir, Shenlong kecil, aku tidak akan kehilangan akal sehatku. Kamu benar, Xiao Jin membutuhkanku, bukan hanya dia, bukan hanya aku. Keluarga mereka membutuhkan bantuanmu, bantuan saudaraku." Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Wilayah dunia iblis dibagi menjadi prefektur, wilayah, dan kota utama. Kita sekarang adalah kekuatan tingkat prefektur. Dan rumah Tianyun ini seharusnya berada di antara prefektur dan kota-kota di seluruh dunia iblis. Kekuatannya cukup besar. Jelas, manusia botak tidak akan pernah bisa berada di kota-kota ini. Kalau begitu kita akan mulai dengan kekuatan tingkat domain terdekat. Sebuah domain terdiri dari Raja Domain yang setidaknya telah mencapai awal Dao besar. Komandan. Dan kota utama bahkan lebih tinggi dari kekuatan tingkat domain, dan dipimpin oleh orang kuat yang setidaknya 99 kembali ke satu alam. Namun, saya memperkirakan kekuatan binatang suci seperti Xiao Jin dan yang lainnya masih berada di atas kota utama. Di atas. Misi kami dalam 2 tahun terakhir ini tidak mudah." Setelah mendengar ini, Xiao Shenlong tersenyum dengan ringan dan berkata, "Saudaraku, mari kita mulai dengan kekuatan tingkat domain dulu. Saya mendengar sebelumnya bahwa ada sebuah menara di dekat sini yang disebut kekuatan wilayah iblis naga, dan master wilayahnya adalah orang kuat yang baru saja mencapai Dao tingkat ketiga. Mengapa kita tidak pergi ke sana dulu? Wilayah iblis naga ini, di seluruh alam iblis, memiliki ribuan domain. Di antara kekuatan super, itu hanya dapat dianggap relatif lemah, dan itu tepat bagi kami. Di dunia iblis, ada sejumlah besar klan iblis, dan tanah harta karun liar sangat jarang ditemukan, dan tanah harta karun di kota, bagi kami, sayang sekali. Jadi, jika kita ingin meningkatkan kultivasi kita dengan cepat, kita harus pergi ke tanah harta karun yang dijaga oleh kekuatan tingkat domain untuk berlatih. Perjalanan ke alam setan naga ini, kita dapat meningkatkan kekuatan kita di alam setan naga sambil memikirkannya. Cari tahu tentang burung botak. Bagaimana menurutmu, saudaraku? Ya, kalau begitu pergilah ke alam setan naga." Wu Yun mengangguk ringan. Dia belum pernah mendengar tentang alam naga iblis, tetapi karena naga kecil itu menyebutkannya, alam itu pasti ada. "Ayo pergi," kata Wu Yun setelah beberapa saat. Kemudian dia melirik naga kecil itu, dan keduanya terbang menuju barat daya di luar rumah Tianyun, satu demi satu. Karena alam setan naga ini berada di barat daya kota rumah Tianyun. Namun,
Shenlong kecil hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi tidak tahu seberapa jauh alam setan naga dari kota rumah Tianyun. Namun kalau normal, jaraknya pasti tidak dekat. Jika mereka terlalu dekat, tidak akan ada tempat seperti Tianyun Fucheng. Kota rumah Tianyun akan menjadi area yang ditempati oleh alam setan naga. Setelah benar-benar meninggalkan ruang lingkup Tianyun Fucheng, pada awalnya beberapa orang yang masuk dan keluar Tianyun Fucheng masih terlihat di sana-sini. Namun lambat laun, segalanya mulai menjadi sunyi. Terkadang gurun, terkadang pegunungan tak berujung. Keduanya berjalan selama 5 hari penuh. Namun, bagian depannya masih sepi, dan belum ada tanda-tanda mendekati wilayah pengaruh yang luas. Namun keduanya tidak berubah arah. Sebab, sebelum meninggalkan Tianyun Fucheng, mereka menanyakan seseorang secara spesifik. Dipastikan bahwa alam setan naga ini memang berada di barat daya Tianyun Fucheng. Dan itu sangat jauh. Bahkan karena khawatir ada yang membodohi mereka, keduanya menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa orang. Tapi saya mendapat jawaban yang sama. Dengan cara ini, mereka pada dasarnya dapat memastikan keaslian berita tersebut. Namun, mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Oleh karena itu, keduanya hanya bisa berlari ke arah barat daya. 5 hari kemudian, 5 hari lagi. Lalu, 5 hari lagi. Perjalanan ini berlangsung lebih dari setengah bulan. Dengan kecepatan mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu setengah bulan. Pada awalnya, di benua Manghuang, kecuali jalan utara terbesar, benua timur, dan benua selatan, waktu setengah bulan sudah cukup untuk menyeberang. Terlebih lagi, pada saat itu, kecepatan Wu Yun benar-benar berbeda dengan kecepatannya saat ini. Setidaknya 2 kali lipat. Dengan kata lain, dia dan Little Shenlong telah melintasi setidaknya 2 hingga 3 benua selatan atau timur dalam setengah bulan terakhir. Dengan cara ini, kita harus mengakui bahwa wilayah dunia iblis ini terlalu luas. Belum lagi, hanya area tanpa pemilik dari Fucheng hingga tengah domain saja yang begitu luas. Dapat dibayangkan bahwa lingkup pengaruh tingkat domain sebenarnya mungkin lebih luas. Dan betapa besarnya seluruh dunia iblis di luar imajinasi. Dan Wu Yun juga semakin merasa bahwa gagasan mereka untuk menemukan burung botak sesegera mungkin agak khayalan. Kecuali jika Anda beruntung dan kebetulan bertemu. Persis seperti naga kecil. Jika Anda kebetulan menemukannya, Anda akan menemukannya dengan mudah. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menemukannya, dengan kekuatan mereka saat ini, pada dasarnya hal itu tidak mungkin. Itu saja, ayo tingkatkan kekuatan kita dulu, Baldi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Wu Yun berbisik diam-diam saat terbang melintas. Pada dasarnya, dia untuk sementara waktu menyerah mencari burung botak. Karena dia tahu kecuali dia beruntung, mustahil mencarinya dengan paksa. Apalagi yang terpenting baginya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Dan perjalanan ini memakan waktu lebih dari sebulan. Akhirnya, pemandangan yang luas dan terpencil itu berangsur-angsur berubah. Lambat laun, tanda-tanda berbagai aktivitas setan mulai meningkat. Akhirnya kita menyingkirkan daerah terpencil dan tidak diklaim itu. Dilihat dari situasi di sini, kita seharusnya dekat dengan wilayah pengaruh alam setan naga. Tidak akan lama lagi kita bisa sampai di sana. Bisik Shenlong kecil kepada Wu Yun. Berbisik, ya. Wu Yun mengangguk. Shenlong kecil, ketika kita sampai di sini, mari kita berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan berhenti terbang melintasi langit. Oke. Shenlong kecil mengangguk, dan mereka berdua segera terbang ke tanah. Pilih beberapa jalur yang lebih terpencil dan lanjutkan. Namun, saat keduanya merasa bahwa mereka akan mendekati lingkup pengaruh alam iblis naga, penemuan tak terduga langsung menghalangi jalan mereka. Keduanya juga sangat tertarik dengan penemuan tak terduga ini. Mereka akhirnya berhenti dalam perjalanan, mengikuti penemuan tak terduga ini, berbalik, mengikuti arus orang, dan bergegas. Bab 1677 Alam Setan Naga, Alam Bintang Setan. Mengenai penemuan tak terduga ini, Wu Yun dan Xiao Shenlong sebenarnya bersiap untuk menjauh darinya pada awalnya. Sebab yang mereka lihat awalnya hanyalah perselisihan yang tidak terlalu besar. Saat mereka semakin dekat ke alam iblis naga,
Saya melihat tim yang terdiri dari sekitar 30 orang datang dari arah wilayah setan naga, datang dengan sikap agresif dan mengumpat. Pemimpinnya adalah ahli tingkat pertama di alam Kongming. Sisanya juga berada di alam Taiksu. Saudaraku, orang-orang ini tampaknya berasal dari alam setan naga. Mereka datang dengan sangat mengancam. Apa yang terjadi? Wu Yun dan Xiao Shenlong bersembunyi di kegelapan. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini, Xiao Shenlong bertanya dengan suara rendah suara. Selama mereka tidak ada di sini untuk kita, tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Wu Yun sedikit linglung. Namun, pada saat ini, kelompok lain yang terdiri dari sekitar 30 orang terlihat datang dari arah lain dengan sikap mengancam. Pemimpinnya sebenarnya adalah orang kuat dari Kongming tingkat pertama. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, kedua tim cukup berimbang. Apalagi nampaknya kekuatan kedua tim jelas tidak sama. Belum lagi yang lainnya, hanya pakaiannya yang benar-benar berbeda. Tentu saja, belum lagi dua tim yang datang, Wu Yun tidak akan peduli meski puluhan tim datang. Kali ini dia dan naga kecil itu pergi ke alam setan naga dengan tujuan mereka masing-masing. Saya tidak akan peduli dengan hal-hal sepele yang membosankan. Namun, saat keduanya hendak mengambil jalan memutar dan pergi. Tiba-tiba, kapten tim kecil yang muncul di hadapan mereka tiba-tiba berteriak dengan marah. Huff, apa yang ingin kalian lakukan dari alam bintang iblis? Ini adalah wilayah pengaruh alam iblis naga kita. Lingkungan pengaruh alam iblis naga. Pemimpin tim yang datang dari belakang menjawab, meskipun dekat dengan wilayah iblis naga milikmu, semua orang tahu bahwa ini adalah negeri yang tidak memilikinya. Apakah wilayah iblis nagamu siap menutupi langit dengan satu tangan? Tanah tanpa kemauan ini tidak mengizinkan wilayah bintang iblis kita datang. Bahkan jika Anda benar, apa yang bisa kita lakukan jika kita hanya ingin menutupi langit dengan satu tangan? Kata Kapten Tim Alam Iblis Naga dengan marah. Jadi apa? Kapten Tim Wilayah Bintang Iblis berkata dengan nada menghina, kamu harus membuat rancangan terlebih dahulu ketika kamu menyombongkan diri. Berbicara omong kosong mengancam nyawa. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu, penguasa naga wilayah iblis, hanya dapat mencapai tingkat ketiga Dao-Dao. Itu hanya ranah. Lagi pula, tubuh Tao baru mencapai tahap paling awal. Sedangkan bagi kami, Master Domain Bintang Iblis, kami adalah yang kuat mereka yang baru saja mencapai alam Tao tingkat kelima, dan tubuh Tao juga telah sepenuhnya memasuki tahap masuk. Dalam hal kekuatan, Master Domain Bintang Iblis kami dapat dengan mudah membunuh Master Domain Iblis Naga Anda dengan satu tamparan. Jika Anda bijak, bawalah orang-orang Anda dan keluar. Tidak semua orang bisa melakukan ini di rumah harta karun iblis sejati ini. Terlibatlah. Katakan, penguasa wilayah kami telah berbicara, rumah harta karun iblis sejati, wilayah bintang iblis kami, akan segera diputuskan. Mungkin, kata-kata ini menyentuh perasaan sakit hati semua orang di tim wilayah iblis naga. Dalam sekejap, semua orang mengertakkan gigi. Kamu bajingan. Alam bintang iblis berjarak ratusan mil dari sini. Pada jarak yang begitu jauh, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa yang dapat kamu lakukan. Kami, alam iblis naga, berada 10 mil di depan dan dapat buru-buru membantu kapan saja. Kaulah yang harus keluar. Kami hanyalah garda depan, dan yang kuat dari belakang sudah berdatangan satu demi satu. Jika kamu tidak keluar, biarkan orang-orang dari wilayah bintang iblismu datang untuk mengambil barangmu. Mayat, ini adalah argumen yang kacau. Masih berlanjut, Wu Yun dan Xiao Shenlong, yang bersembunyi tidak jauh dari situ, dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, mereka awalnya berencana mengambil jalan memutar namun terhenti. Naga kecil itu berkata, saudaraku, tampaknya tanah harta karun liar seharusnya muncul di sini. Sekarang, orang-orang dari alam setan naga dan alam bintang setan sedang bersiap untuk memperjuangkan dominasi. Ya, Wu Yun mengangguk sedikit, pupil matanya dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saudaraku, tanah harta karun liar ini baru saja lahir, dan benda-benda di dalamnya belum disentuh. Tanah harta karun seperti itu jauh lebih berharga daripada tanah harta karun lain yang telah ditemukan. Jika ada kesempatan,
bisakah kita mencoba keberuntungan kita? Mata Shenlong kecil bersinar karena kegembiraan. Karena yang paling dia dan Wu Yun butuhkan saat ini adalah berbagai harta karun dan gua. Tak disangka, kami bertemu satu sama lain begitu sampai, aneh rasanya jika tidak tergoda. Tentu saja, jika dia tergoda, dia tentu tahu bahayanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang disukai oleh dua Master Domain. Jika mereka menginginkannya, mungkin tidak akan semudah itu. Aku pasti pergi, tapi mari kita periksa situasinya dulu dan jangan menakuti ular itu. Wu Yun berkata perlahan setelah beberapa saat. Jika hanya dua tim ini, tentu saja kita tidak perlu takut. Namun, dari apa yang mereka katakan tadi, kedua tim ini mungkin hanya barisan depan yang dikirim untuk menjelajahi jalan. Saya khawatir yang benar-benar kuat ada yang di belakang. Setelah kita diperingatkan dan target kita terungkap, kita akan berada dalam bahaya besar. Saudaraku, menurutmu mengapa mereka mengirim barisan depan? Setelah beberapa saat, Shenlong kecil bertanya dengan sedikit kebingungan. Jika kamu tidak tahu lokasi Baofu, percuma saja mengirim sampah-sampah ini ke sini. Mereka tidak terlihat seperti orang yang bisa menemukan lokasi Baofu. Dan jika itu untuk menjaga, tentu saja tidak realistis. Orang-orang ini adalah terlalu lemah. Lagi pula, kedua pasukan mengirimkan orang-orang yang hampir sama, yang tampaknya tidak terlalu pintar. Biasanya, bukankah pasukan garda depan memerlukan orang-orang yang cerdas dan cakap untuk memindai mereka terlebih dahulu? Menghadapi si kecil keraguan Shenlong, Wu Yun tersenyum tipis. Aku meliriknya, lalu melihat lagi, kedua tim masih saling berteriak. Dia tersenyum dan berkata, umpan meriam. Umpan meriam. Shenlong kecil berkata dengan terkejut. Ya, jika prediksinya benar, lokasi spesifik dari apa yang disebut rumah harta karun iblis sejati yang mereka bicarakan seharusnya sudah ditentukan. Dan orang-orang ini dikirim ke sini untuk digunakan sebagai umpan meriam. Wu Yun berkata dengan ringan. Sekarang lokasinya telah ditentukan, untuk apa kita membutuhkan umpan meriam ini? Tidak bisakah kedua kekuatan secara langsung mengatur yang kuat untuk merebutnya? Shenlong kecil masih bingung, haruskah mereka diizinkan bertarung satu sama lain terlebih dahulu? Untuk membangun momentum satu sama lain. Wu Yun melirik Shenlong kecil, sedikit terdiam. Bab 1678 Rumah Harta Karun Setan Sejati. Lalu dia berkata, apa yang Anda lakukan untuk membangun momentum? Dua kekuatan tingkat domain utama membutuhkan sampah ini untuk membangun momentum. Bahaya. Orang-orang ini digunakan oleh kedua belah pihak untuk menjelajahi jalan. Tidak salah, meskipun yang kuat di kedua sisi sekarang kita semua telah menentukan lokasi spesifik dari rumah harta karun iblis sejati. Tapi aku khawatir belum ada seorang pun yang pernah ke sana, atau dengan kata lain, tidak pernah melakukan kontak dekat dengan itu. Alasan mengapa tidak ada hal seperti itu adalah karena bahayanya. Rumah harta karun iblis sejati itu ada di sana. Pasti ada banyak bahaya di sekitarnya. Terlebih lagi, bahaya itu bahkan ditakuti oleh ahli tingkat tinggi di bidang itu. Alam iblis naga, termasuk alam bintang iblis. Kami membutuhkan seseorang untuk menjelajahi jalannya. Jika tebakan Anda benar, mungkin, segera, sesuatu yang aneh akan terjadi untuk menarik orang-orang ini. Itu dia. Setelah mendengar ini, Shenlong kecil tertawa dengan canggung. Namun pada saat ini, tiba-tiba, saya merasakan seluruh tanah sedikit bergetar. Saat berikutnya, suara keras yang seolah-olah menghancurkan langit datang. Ledakan. Suaranya sangat keras bahkan Wu Yun, yang berada begitu jauh, merasakan sakit di telinganya. Dan dua orang dalam tim berdebat di depan. Kecuali ahli tingkat kapten dari kedua sisi tim, sisanya menutup telinga, berjongkok di tanah, dan gemetar. Suara tadi sungguh menakutkan. Suara keras yang menakutkan itu seolah merobek gendang telinga pendengarnya. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Setelah setengah jam berlalu, getaran bumi berangsur-angsur berhenti. Dan suara yang memekakkan telinga juga perlahan menghilang. Kami datang. Wu Yun melihat ke kejauhan dan berbisik. Benar saja, saat dia selesai berbicara, dia berada di kedalaman pegunungan jauh di sebelah kiri mereka. Cahaya terang beraneka warna, seperti pilar raksasa yang menopang langit.
Dengan momentum yang tak terhentikan yang menembus langit, ia meledak dari gunung dan langsung mencapai langit. Apalagi dari cahaya warna-warni ini, keluarlah tekanan agung yang membuat orang merasa seolah hendak menyerah. Paksaan ini menyelimuti wilayah sekitarnya dan tidak pernah hilang dalam waktu yang lama. Bahkan seolah-olah Wu Yun samar-samar mendengar rengekan samar dari paksaan ini. Shenlong kecil, apakah kamu mendengar sesuatu? Wu Yun menatap cahaya warna-warni di langit di kejauhan dan tiba-tiba bertanya. Apa yang kamu dengar? Shenlong kecil bertanya dengan heran, selain tekanan menakutkan yang tiba-tiba ini, sepertinya tidak ada suara, kan? Faktanya, di bawah tekanan ini, bahkan suara yang seharusnya menjadi sunyi senyap. Turunlah. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak menjawab naga kecil itu. Adapun jawaban si kecil Shenlong, dia tidak terlalu terkejut. Karena dia tidak yakin apakah rengekan pelan yang didengarnya itu nyata. Atau, ini hanya dugaan jauh di lubuk hatinya. Namun, pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, Shenlong kecil, tanah harta karun ini tidak sederhana. Mengapa kakak laki-lakinya mengatakan ini? Tanya Shenlong kecil. Namun, sebelum Wu Yun sempat menjawab, tiba-tiba, dia melihat dua kelompok orang di depannya tiba-tiba bertingkah seolah-olah sedang kejang. Satu persatu, mereka berteriak keras, ayo, rumah harta karun iblis yang sebenarnya telah muncul. Ayo, siapapun yang menangkapnya terlebih dahulu akan mendapatkannya. Jangan biarkan mereka memimpin. Untuk sementara waktu, kedua tim semuanya dia bergegas menuju ke arah cahaya warna-warni. Tentu saja, jika mereka berani menyerang seperti ini, tekanan agung saat ini hampir hilang. Setelah mereka pergi, Shenlong kecil memandang Wu Yun. Saudaraku, apa yang terjadi? Haruskah kita mengikuti atau menunggu? Jika, seperti yang Anda katakan, mereka adalah umpan meriam yang digunakan untuk menjelajahi jalan, kita mungkin tidak perlu mengikuti mereka. Begitu kita menjadi umpan meriam, itu akan menjadi terlalu berlebihan. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Umpan meriam. Haha, kami tidak. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, ikuti kami dulu, meskipun sangat berbahaya untuk mengikuti sekarang. Tapi, itu tidak akan lama sebelum orang-orang kuat dari kedua belah pihak tiba. Pada saat itu, mungkin lebih berbahaya bagi kita. Mari kita ikuti dia sekarang, dan kemudian kita bisa mendapat kesempatan untuk berbaur dengan orang banyak. Itu akan lebih aman. Ya, Shenlong kecil mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar ke arah menghilangnya kedua kelompok orang itu. Tentu saja, mereka tidak akan mengejar terlalu dekat. Meski berencana membaur dengan massa, namun saat ini belum jelas bentuknya, sehingga sebaiknya menunggu dan melihat situasinya terlebih dahulu. Sekitar 100 meter jauhnya, Wu Yun dan Xiao Shenlong menyembunyikan kehadiran mereka dan mengikuti dari belakang. Meski jaraknya sangat jauh, orang-orang ini tampaknya sangat rela mempertaruhkan nyawa demi membantu pasukan masing-masing memenangkan kepemilikan True Demon Treasure Mansion. Bergegas ke depan seperti orang gila. Namun, melihat perilaku ini di mata Wu Yun, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berpikir, orang-orang ini benar-benar bodoh. Saya kira mereka belum mengetahuinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam. Jika mereka tahu bahwa mereka adalah umpan meriam, saya bertanya-tanya apakah mereka akan sangat aktif. Sekitar sekitar jam. Akhirnya, secara bertahap mendekati selubung pilar cahaya 5 warna yang mencapai langit. Aliran cahaya warna-warni berubah menjadi perisai cahaya warna-warni, menutupi area di depannya. Kita semakin dekat, naga kecil, hati-hati, ikuti aku, jangan memasuki area yang ditutupi oleh pilar cahaya 5 warna ini. Wu Yun tiba-tiba memperingatkan, meskipun pilar cahaya 5 warna ini menjulang ke langit, area cakupannya hanya sempit sekali, dengan radius hanya 4 hingga 500 meter. Saya khawatir, bahayanya akan dimulai dari sini. Ya, Shenlong kecil itu tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama kali ini, dia pun menatap kedua tim di depannya dengan waspada. Namun, kedua tim sepertinya tidak menyadari bahaya yang mendekat.
Bukan saja mereka tidak panik karena akan mendekati jangkauan pilar cahaya warna-warni. Bahkan masih sangat bersemangat. Mungkin, dalam pandangan mereka, mereka memasuki lingkup topeng cahaya berwarna-warni. Ini setara dengan selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Namun mereka tidak tahu bahwa hal tersebut hanya akan membuat mereka semakin jauh dari kesuksesan. Karena kematian telah menghantui mereka. Bab 1679 Tirai cahaya yang aneh, bayangan hitam yang menakutkan. Namun, saat Wu Yun dan Xiao Shenlong memusatkan perhatian mereka pada dua tim di depan mereka, yang hendak memasuki jangkauan penghalang cahaya warna-warni. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Shenlong kecil, jangan bergerak, jangan bersuara, kendalikan pernapasanmu, orang kuat akan datang. Mendengar ini, ekspresi Shenlong kecil juga sedikit berubah. Kemampuan persepsinya secara alami lebih rendah daripada Wu Yun. Namun, ketika Wu Yun menyebutkannya, dia samar-samar menyadari bahwa sepertinya ada aura kuat yang bersembunyi tidak jauh dari mereka. Apakah orang-orang kuat dari alam iblis naga dan alam bintang iblis telah tiba? Shenlong kecil bertanya dengan suara rendah. Saya kira begitu. Wu Yun juga berbisik, tapi jangan khawatir untuk saat ini. Meskipun mereka dekat, mereka tidak dapat menemukan kita. Oh, Shenlong kecil itu mengangguk sambil berpikir. Lalu dia berkata, tetapi jika dua orang kuat itu ada di sini, mengapa mereka tidak muncul? Seperti yang diharapkan, alasan mengapa mereka tidak muncul mungkin sama dengan kita, karena mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Terjadi setelah orang-orang ini masuk. Bahaya macam apa yang ada di dalam perisai cahaya 5 warna? Wu Yun berkata dengan suara yang dalam, saya pikir bahkan mereka yang datang ke sini, Da Cheng, dan bahkan mereka yang baru saja menjadi kuat dalam Dao, mungkin takut dengan cahaya ilahi 5 warna ini. Ya, naga kecil itu mengangguk sedikit. Tetapi pada saat ini, dua kelompok orang di depan telah masuk ke dalam selubung cahaya ilahi yang berwarna-warni. Mereka bergegas masuk dengan semangat dan kegembiraan. Karena mereka sama sekali tidak menyadari adanya bahaya yang mungkin terjadi di dalam lingkaran warna-warni ini. Pada awalnya, sebenarnya tidak ada bahaya. Namun, hal-hal aneh lambat laun terjadi. Kecepatan kedua tim berangsur-angsur melambat setelah memasuki jangkauan perisai cahaya. Nyatanya, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti bergerak. Seolah membeku. Saudaraku, apa yang terjadi? Shenlong kecil bertanya dengan bingung, mengapa mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Terlebih lagi, tampaknya kesadaran mereka pun sudah mulai menghilang. Jika mereka masih memiliki kesadaran, bagaimana mungkin dengan emosi para bos besar ini? Tidak ada tanggapan. Saya tidak tahu. Wu Yungang ingin berbicara, tetapi pada saat ini, dalam sekejap. Roar. Raungan darah yang mengental terdengar. Ini adalah suara gemuruh yang sangat aneh. Kelihatannya seperti binatang buas, tapi jelas bukan binatang. Karena binatang buas tidak akan pernah mengeluarkan suara yang begitu menyedihkan. Tapi kalau bukan binatang buas, apalagi yang bisa mengeluarkan suara seperti itu? Tiba-tiba, murid Wu Yun menyusut sedikit dan berbisik, ini adalah dunia iblis. Mungkinkah ada binatang iblis yang kuat yang ditekan dalam perisai cahaya 5 warna ini? Tetapi ketika Wu Yungang mendapat ide seperti itu, dalam sekejap, bayangan hitam terlihat melintas melewati kedua tim yang membeku. Tidak tahu apa bayangan hitam itu. Anda bahkan tidak bisa mengetahui apakah ia kuat dari nafasnya. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak mengidentifikasi benda apa itu. Hanya ada satu hal ini sangat menakutkan. Dan ukurannya tidak boleh terlalu besar. Paling-paling, itu tidak lebih dari seukuran manusia, atau bahkan humanoid berukuran kecil. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa ini mengerikan. Itu hanya kilatan bayangan hitam, tapi hanya dua tim yang terlihat. 60 atau 70 orang semuanya jatuh ke tanah. Terlebih lagi, kepala mereka masing-masing telah jatuh ke tanah saat ini. Dalam sekejap mata, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Mereka memenggal lebih dari 60 orang. Meskipun premisnya adalah bahwa orang-orang ini dibekukan di tempat oleh kekuatan aneh dari pilar cahaya 5 warna, tidak dapat bergerak. Tapi ini masih membuktikan kekuatan benda ini. Setidaknya, ini sangat cepat.
Belum lagi yang lain, setidaknya Wu Yun tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan seperti itu. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, lebih dari 60 kepala muncul. Ini sudah merupakan kecepatan yang sangat menakutkan. Saudaraku, ini jelas sekali. Shenlong kecil juga merasa kaget. Wu Yun tidak menjawab, dia juga sedikit terkejut. Meskipun mereka belum melihat lokasi rumah harta karun iblis yang sebenarnya. Tetapi jika tidak ada kecelakaan, rumah harta karun iblis sejati harus disembunyikan di dalam selubung pilar cahaya berwarna-warni ini. Dan jika ingin menuju ke True Demon Treasure Mansion, kamu harus melewati area yang tertutup oleh pilar cahaya ini. Tapi pemandangan mengejutkan tadi sudah cukup menakutkan. Belum lagi masih banyak pembangkit tenaga listrik teratas dari dua kekuatan tingkat domain yang bersembunyi saat ini. Bahkan jika tidak, Wu Yun dan Xiao Shenlong mungkin tidak akan berani masuk begitu tiba-tiba. Sangat buruk. Namun pada saat ini, tiba-tiba, seorang pria paruh baya berbaju putih terbang ke bawah. Jatuh di luar jangkauan pilar cahaya warna-warni. Di belakangnya, ada 4 atau 5 orang. Tua dan muda. Melihat sekelompok orang ini, ekspresi Wu Yun berubah lagi. Karena kekuatan kelompok orang ini sangatlah dahsyat. Pria paruh baya berkulit putih sebenarnya adalah pria kuat yang baru saja mencapai dao besar tingkat kedua. Dan 4 atau 5 orang di belakangnya semuanya berada di alam daceng tingkat 8 atau 9. Meskipun saya tidak tahu dari domain mana mereka berasal dari alam setan naga atau alam bintang setan, tidak ada keraguan tentang itu. Kelompok orang ini pasti menjadi andalan kekuatan regional di daerah ini. Pada saat ini, saya melihat pria paruh baya dengan pupil yang dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap tajam ke 60 orang yang meninggal secara mendadak dan tragis. Wakil penguasa wilayah, tempat ini mungkin. Salah satu dari mereka hendak berbicara dengan pria paruh baya berbaju putih, tetapi melihat ekspresinya sedikit berubah. Dia memberi isyarat kepada pria itu untuk tidak berbicara, lalu menoleh dengan tajam dan melihat ke belakang. Mata Wu Yun juga melihat ke arah itu hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, ada beberapa orang kuat lainnya yang datang. Saya kira itu adalah orang kuat dari domain lain yang datang. Benar saja, pria berkulit putih tiba-tiba tertawa keras. Long Peng, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka kamu akan cukup cepat. Saat dia selesai berbicara, suara lain tiba-tiba terdengar. Demon Eagle, aku tidak menyangka wilayah bintang iblismu akan selangkah lebih awal. Suara itu jatuh, dan sesaat kemudian, aku melihat pria paruh baya yang sama, dipimpin oleh 4 atau 5 pria kuat, terbang di atas. Pria paruh baya yang memimpin mengenakan jubah biru. Tingkat kultivasinya sebenarnya sama dengan pria paruh baya berkulit putih sebelumnya. Ada beberapa orang di belakangnya yang baru mencapai dao-dao tingkat kedua. Tingkat kultivasi mereka berbeda, tetapi secara keseluruhan mirip dengan sebelumnya. Mereka semua terlihat seperti berada di alam daceng tingkat 8 atau 9. Dan setelah melihat sikap masing-masing kedua pihak, Wu Yun mungkin bisa menebak beberapa identitas mereka dari percakapan sebelumnya dan nama mereka. Bab 1680 menggali lubang untuk dirimu sendiri. Orang-orang yang datang di belakang ini mungkin adalah orang-orang dari alam setan naga. Yang di depan pasti orang-orang dari Demon Star Territory. Dilihat dari nama mereka, pria paruh baya berkulit putih seharusnya adalah wakil Master Domain wilayah bintang iblis, Elang Iblis. Long Peng paruh baya berjubah biru yang datang dari belakang seharusnya menjadi wakil Master Domain dari Dragon Demon Domain. Adapun siapa orang-orang di belakang itu, tidak masalah. Wu Yun hanya perlu mengetahui bos kedua partai. Namun kejadian ini cukup di luar dugaan. Tanpa diduga, orang-orang kuat mereka dari wilayah bintang iblis yang jauh akan tiba lebih awal daripada orang-orang dari alam iblis naga. Orang-orang kuat di alam bintang iblis baru saja menyaksikan pemandangan tragis dengan mata kepala mereka sendiri. Adapun orang-orang di alam setan naga, saya khawatir mereka tidak menyaksikannya. Namun meskipun demikian, dua domain utama sebenarnya akan mengirimkan keberadaan tingkat master domain wakil mereka sendiri. Tampaknya, seperti yang diharapkan Wu Yun,
rumah harta karun iblis yang sebenarnya ini tidak sederhana. Kenapa, Demon Eagle, kamu datang sepagi ini, kenapa kamu tidak masuk? Begitu dia datang, Long Peng melihat sekilas lebih dari 60 orang yang diselimuti lingkaran cahaya di depannya. Meskipun saya tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, saya dapat mengetahui dari keadaan kematian mereka betapa tragisnya situasi tersebut. Tentu saja, pada awalnya, Long Peng juga ragu apakah itu Demon Eagle. Namun, setelah melihat orang-orang di wilayah bintang iblis mati dengan cara yang sama, Long Peng menghentikan spekulasi ini. Masuk, Long Peng, pergi dan coba, kata Demon Eagle Pi sambil tersenyum tanpa senyum. Lagi pula, dia telah menyaksikan tragedi itu dengan matanya sendiri, jadi wajar saja dia tidak berani terburu-buru masuk begitu saja. Saat berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan tiba-tiba berkata lagi. Ngomong-ngomong, Long Peng, ini adalah wilayah iblis nagamu. Dengan cara ini, aku, wilayah bintang iblis, akan menyerah dan kamu bisa pergi dulu. Aku akan mentolerir persahabatan tuan tanahmu. Tiba-tiba ini perubahan membuat Long Peng sedikit gemetar. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Magic Eagle akan begitu baik. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak berinteraksi dengan elang iblis ini. Dia tahu betul siapa Demon Eagle itu. Seperti kata pepatah, pasti ada monster ketika terjadi kesalahan, dan dengan kematian tragis sekelompok orang di depannya, dia tidak berani mengangguk. Namun, Long Peng tahu siapa Demon Eagle ini. Tapi orang-orang di belakangnya sepertinya tidak tahu. Dengan kata lain, mereka tidak tahu banyak tentang elang ajaib. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berwajah galak berbaju merah maju selangkah. Dia melirik Demon Eagle dan yang lainnya dengan jijik, lalu berkata pada Long Peng. Wakil Master Wilayah, karena orang-orang di wilayah bintang iblisnya ingin pamer, maka mari beri mereka wajah ini. 60 orang itu meninggal dengan sangat tragis, aku tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak biasa di dalam penghalang cahaya ini. Elang iblis, aku tahu kamu ingin aku, alam iblis naga, mencari jalan untukmu. Perhitungan kecilmu cukup bagus. Namun, aku, alam iblis naga, tidak takut akan masalah. Jadi ayo pergi dulu bukan tidak mungkin untuk masuk dan menjelajahi jalannya. Namun, ada syaratnya. Kami akan membuat perjanjian 3 bagian dan membuat sumpah darah. Hanya ketika kami berhasil memasuki True Demon Treasure Mansion, Anda dapat masuk. Kalau tidak, hei, kita tidak akan pergi ke sini. Detektif. Setelah mendengar ini, ekspresi Demon Eagle dan yang lainnya sedikit berubah. Anda tahu, siapapun yang pertama kali memasuki True Demon Treasure Mansion akan setara dengan mengambil alih setengah kepemilikan. Biasanya, Demon Eagle tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Namun, setelah jeda singkat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, ya. Tapi, aku juga punya syarat. Ini adalah pertaruhan antara kamu dan aku. Jika kamu dapat menemukan rumah harta karun iblis sejati dengan aman, maka orang-orang dari wilayah bintang iblis kami pasti akan mengizinkanmu dari wilayah iblis naga memasuki rumah harta karun iblis sejati terlebih dahulu. Tetapi jika kamu tidak berhasil, maka taruhan ini adalah itu tidak benar. Setelah mendengar ini, lelaki tua berwajah galak berbaju merah itu juga tercengang. Faktanya, dia tidak pernah menyangka bahwa Demon Eagle akan setuju. Tapi saya tidak pernah berpikir dia akan setuju. Pada saat ini, dia secara bertahap menyadari bahayanya dan mulai ragu-ragu. Memalingkan kepalanya, dia menatap Long Peng. Saya pikir Long Peng akan mengucapkan beberapa patah kata untuknya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Long Peng akan berhasil secara tak terduga. Kalau begitu, dia akan berpakaian darah, menurutku ini mungkin, jadi kamu bisa pergi dan mencobanya. Ini, orang tua berpakaian darah itu benar-benar bingung saat ini. Saya awalnya ingin pamer dan menunjukkan kehadiran saya. Saat ini, ketika saya melihatnya, sepertinya saya telah menggali lubang untuk diri saya sendiri. Ini masih sebuah lubang yang harus Anda lompati. Faktanya, Long Peng telah menyadari bahwa masalah ini tidak biasa dari reaksi elang ajaib. Tinggal memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa diduga, diakon berlumuran darah itu benar-benar melompat keluar. Bukankah ini hanya menyelesaikan kebutuhan mendesaknya?
Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim seseorang dari sisinya untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, dia tidak bisa memastikan apakah penjelajahan jalur tersebut akan berhasil. Saya tidak berani membiarkan orang-orang dari Demon Star Territory pergi duluan. Jika eksplorasi jalur berhasil, bukankah itu sama dengan membiarkan Demon Star Territory mengambil langkah pertama? Tapi membiarkan orang-orangnya menjelajahi jalan itu, dia samar-samar merasa bahwa itu sangat berbahaya. Masuk ke dalamnya mungkin sama dengan kematian. Saya sedang berjuang, dan pakaian berdarah itu keluar dengan benar. Namun pakaian berdarah ini cukup berdarah. Meskipun dia menyadari bahwa ini mungkin sebuah lubang, dia menggalinya sendiri, tidak peduli apa, dia harus melompat keluar. Terlebih lagi, wakil Master Domain mereka telah berbicara. Tidak melompat sudah mustahil. Saat ini, dia siap untuk masuk. Tentu saja karena dia belum pernah menyaksikan adegan brutal tersebut sebelumnya. Jika dia pernah menyaksikannya tentu saja dia tidak akan berani masuk dengan mudah. Teror bayangan hitam itu jauh melampaui imajinasi semua orang. Melihat pria berpakaian darah bersiap untuk masuk, Wu Yun dan Xiao Shenlong, yang tidak jauh di belakang, juga saling memandang dan tersenyum. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, idiot ini telah menggali lubang untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya. Shenlong kecil juga tersenyum dan berkata, saudaraku, bukankah ini lebih baik? Mereka ingin orang-orang melakukannya jelajahi jalannya, dan kami mengapa Anda tidak ingin orang-orang menjelajahi jalannya? Orang tua berdarah ini juga orang kuat di tingkat ke-9, jauh lebih kuat dari 2 tim sampah sebelumnya. Biarkan dia pergi masuk, dan kita bisa melihat pilar cahaya 5 warna ini. Betapa aneh dan menakutkannya. Ya. Wu Yun mengangguk, dan kemudian matanya terfokus pada lelaki tua berlumuran darah itu lagi. Saat ini, salah satu kakinya telah melangkah ke tirai tipis. Kaki lainnya akan masuk. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas dan menatap lelaki tua berpakaian darah dan semua perubahan di sekitarnya. Demon Eagle dan yang lainnya sedang menunggu untuk melihat apakah Sui akan seperti kelompok orang sebelumnya. Setelah masuk, mereka tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Di saat yang sama, dia juga bersiap untuk menangkap jejak bayangan hitam. Meskipun Long Peng dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka memperhatikan semua ini dengan seksama saat ini. Adapun Wu Yun, dia telah mengaktifkan teknik menusuk mata. Saya ingin melihat kekuatan aneh di dalam tirai tipis ini. Saya juga ingin melihat apakah, dengan teknik menusuk pupil, saya bisa melihat seluruh bayangan hitam.